Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas materi yaitu pembelajaran sains pada anak SD atau MI bidang fisika, yaitu dosen pengampu Bapak Muhammad Suwikyo Prayogo MPDI. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama Aklisa Nova Alfianti, nomor induk mahasiswa T2019-4081. Kemudian yang kedua Aulia Faradina Rosidawuri, nomor induk mahasiswa T2019-4104. Yang ketiga yaitu Desi Fitrianingsih, nomor induk mahasiswa T2019-4096. Yang keempat Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T2019-4085. Yang kelima yaitu Musyarofah, nomor induk mahasiswa T2019-4101. Dan yang terakhir yaitu keenam Nurul Aulia Fadlilah, nomor induk mahasiswa T2019-4095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, NIM T2019-4085. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep dasar fisika. Konsep adalah abstraksi sebuah ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Fisika mempelajari materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis yang berkaitan dengan perubahan zat atau energi. Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Kaitannya dengan fisika dan disiplin ilmu lain membentuk disiplin ilmu yang baru. Misalnya, ilmu astrofisika dengan biologi membentuk biofisika. Ilmu kesehatan dengan fisika medis membentuk fisika material, dan geologi membentuk geofisika. Konsep dasar fisika memiliki banyak macamnya. Berikut penjelasan mengenai macam-macam konsep dasar fisika. Yang pertama yaitu besaran dan pengukuran. Besaran merupakan suatu yang dapat ditentukan atau diukur, dengan hasil pengukurannya itu dinyatakan dengan satuan. Kemudian yang kedua yaitu kinematika gerak. Kinematika merupakan konsep yang membahas tentang gerak tanpa mempertimbangkan penyebab dari gerak itu sendiri. Yang ketiga yaitu dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan konsep yang membahas tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab dari gerak itu sendiri. Yang keempat yaitu usaha dan energi. Usaha merupakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan gaya pada sebuah benda sedemikian rupa sehingga benda itu dapat bergerak. Konsep usaha ini berkaitan dengan konsep energi itu sendiri. Yang kelima yaitu pesawat sederhana atau mesin. Pesawat merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Pesawat sederhana ini memiliki pengertian suatu pesawat atau mesin yang konstruksinya memang sederhana. Yang keenam yaitu suhu dan kalor. Suhu merupakan besaran fisika yang memiliki besaran sama antara dua benda atau lebih yang berada dalam keseimbangan termal. Yang ketujuh yaitu fluida statis. Fluida sering dinamakan juga dengan zat alir, yang mana pengertiannya yaitu sebutan atau sebuah materi yang sifatnya itu dapat mengalir. Yang kedelapan yaitu getaran dan gelombang. Getaran dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Getaran yang merambat dinamakan dengan gelombang. Yang kesembilan yaitu bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang mekanik longitudinal. Gelombang bunyi dihasilkan dari sebuah sumber bunyi.
Kemudian yang ke-10 yaitu cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetika transversal. Cahaya dapat dibangkitkan dalam sebuah paket-paket yang dinamakan sebuah foton. Kemudian yang ke-11 yaitu alat-alat optik. Alat optik merupakan suatu peralatan yang memanfaatkan sifat pemantulan cahaya dan dapat disebut dengan pembiasan cahaya. Selanjutnya yaitu listrik statis. Listrik statis itu yaitu listrik yang diam atau statis. Listrik itu dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen positif dan komponen negatif. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik dinamis itu yaitu listrik yang dapat bergerak. Contoh listrik yang dapat bergerak yaitu arus listrik. Dan yang terakhir yaitu kemagnetan. Kemagnetan sendiri mempunyai pengertian yaitu daya tarik-menarik antar molekul. Sehingga contoh dari kemagnetan adalah besi atau baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musarofah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dalam proses memahami fisika. Fisika sebagai salah satu mata pelajaran sains mempelajari tentang kajian alam yang memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran, penyajian secara matematis berdasarkan peraturan-peraturan umum. Sebagian besar gejala fisika dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya mata pelajaran ini menarik dan menyenangkan untuk dipelajari. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu strategi pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran fisika tersebut. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses untuk memahami perilaku atau gejala alam. Nah, keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati dengan indera, keterampilan menggunakan alat dan bahan, merencanakan eksperimen, mengajukan pertanyaan, mengelompokkan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil temuan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah. Indikator-indikator kemampuan dasar dalam keterampilan memahami fisika ada 6. Yang pertama, observasi atau mengamati. Yang kedua, mengklasifikasi. Yang ketiga, memprediksi. Keempat, mengukur. Yang kelima, menyimpulkan. Dan yang keenam, mengkomunikasikan. Dalam pelaksanaan di sekolah dapat dilakukan dengan kegiatan praktik menggunakan alat peraga atau alat pelajaran, sehingga siswa dapat secara aktif mengamati dan menyimpulkan sendiri hal-hal yang dipelajari. Untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah masih sangat memungkinkan mengalami kegagalan dalam memahami konsep-konsep fisika tanpa alat-alat yang konkret dan kesempatan untuk melakukan manipulasi yang dilakukan di laboratorium. Untuk itu, kegiatan langsung praktikum ini sangat penting. Siswa diajak untuk mempertanyakan, mencari jawaban, mencoba mengukur, mencari data, menganalisis, dan menyimpulkan apa yang ia temukan. Di sini siswa akan lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aklisa Nova Alfianti, nomor induk mahasiswa T2019-4081. Di sini saya akan menyampaikan materi poin C, yaitu ruang lingkup materi pembelajaran fisika. Ruang lingkup materi pembelajaran fisika secara garis besar dibedakan menjadi ruang lingkup ilmu fisika klasik dan ruang lingkup ilmu fisika modern. Pembagian ruang lingkup menjadi dua hal yang berbeda ini dilandasi dari cara dan juga pengalaman manusia dalam mendapatkan aksi reaksi atau peristiwa. Aksi reaksi yang dimaksud adalah berupa hal yang berhubungan dengan mekanika, magnet, listrik, listrik statis, bunyi, panas,
optik, cahaya, relativitas, dan radioaktif. Ruang lingkup dalam ilmu fisika klasik diklasifikasikan atau bersumber dari gejala-gejala yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Yang pertama, ruang lingkup ilmu fisika klasik. Hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai ruang lingkup ilmu fisika klasik seperti mekanika, magnet, listrik statis, panas atau kalor. Bunyi yang juga meliputi gaung dan gema, optik dan juga gelombang. Akan tetapi gelombang menjadi perbatasan antara ruang lingkup ilmu fisika klasik dengan ruang lingkup ilmu fisika modern. Yang kedua, ruang lingkup ilmu fisika modern. Disebut sebagai ruang lingkup ilmu fisika modern, tentu ada alasannya. Alasannya yang mendasarinya adalah karena ilmu fisika satu ini berkembang pada abad ke-20. Pengembangan ilmu fisika ini juga didasari atas penemuan dari ilmuwan fisika ternama, yaitu Albert Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitrianingsih, nomor induk mahasiswa T2019-4096. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi atau metode pembelajaran fisika. Yang pertama adalah sudut area. Pembelajaran area adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keragaman budaya yang menekankan prinsip. Yang pertama, pengalaman pribadi anak, membantu anak membuat pilihan-pilihan dan keputusan melalui aktivitas-aktivitas dalam area yang sudah disiapkan. Keterlibatan keluarga dalam pembelajaran. Di dalam model ini, anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pilar model pembelajaran area. Yang pertama, konstruktivisme. Kedua, pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, pendidikan progresif. Semua kegiatan dalam pembelajaran ini didasarkan pada minat anak, tingkat perkembangan kognitif, dan kematangan emosional. Mendorong rasa ingin tahu alamiah anak, kegembiraan terhadap pengalaman-pengalaman dan panca indera, dan keinginan untuk menjelajahi gagasan-gagasan baru untuk anak itu sendiri. Pelaksanaan pendidik progresif dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan anak dan konstruktivisme ini. Area yang disiapkan. Pada area IPA, macam-macam tiru-tiruan binatang, gambar-gambar perkembangan binatang, gambar-gambar proses pertumbuhan tanaman, biji-bijian seperti jagung, kacang hijau dan beras, kerang, batu, pasir, bunga, dan karang. Yang kedua, pembuatan bulletin board atau majalah dinding sebagai penunjang dan untuk memperkaya kemampuan sains di sekolah dasar. Sekolah pun dapat dikembangkan majalah dinding yang mengemas sebuah tema-tema sesuai dengan ruang lingkup pengembangan sains pada anak di usia dini. Contohnya, pengembangan majalah dinding yang mengacu pada tema atau unit sesuai tingkat pendidikan sekolah dasar. Nah, keterampilan sains ini ditekankan untuk kemampuan siswa untuk menggolongkan suatu benda, kemampuan berkomunikasi, dan materi yang diperlukan. Buletin sendiri atau majalah dinding dapat dikreativitaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Faradina Rosidawuri, NIM T2019-4104, akan melanjutkan penjelasan makalah tentang pembelajaran sains untuk anak SD atau MI di bidang fisika. Untuk strategi pembelajaran fisika selanjutnya yang dapat diterapkan yaitu pengembangan strategi pembelajaran metode bulletin board. Media bulletin board display dikembangkan berdasarkan prinsip pelaksanaan pembelajaran tematik yang menekankan pada keterpaduan materi dalam satu media. Pembelajaran yang digunakan siswa diajak untuk melihat, mempelajari, dan memahami konsep-konsep dari berbagai materi pelajaran yang terkait dalam satu tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Fadilah
Nomor Induk Mahasiswa T2019-4095. Poin ketiga ini yaitu menentukan dan menggali sains melalui metode discovery inquiry. Metode discovery yaitu metode penemuan. Metode ini merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman secara langsung. Pembelajaran dengan menggunakan metode discovery lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Adapun beberapa langkah dalam metode discovery ini yaitu: yang pertama, adanya masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga, konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas. Yang keempat, harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Yang kelima, susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibatnya arus bebas pikiran peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data. Yang terakhir, guru harus memberikan jawaban dengan cepat dan tepat dengan data dan informasi yang diperlukan peserta didik. Selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran menggunakan kegiatan bermain. Proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang mampu menimbulkan gairah atau rasa ingin tahu siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Supaya materi yang dijelaskan oleh guru dapat lebih mudah dipahami, maka dibutuhkanlah sebuah strategi untuk penyampaiannya. Salah satunya dengan metode permainan monopoli. Menggunakan strategi kunjungan lapangan. Kegiatan kunjungan lapangan diselenggarakan untuk memberikan kesempatan pada siswa melakukan pengamatan yang sesuai dengan topik pembelajaran dalam situasi nyata di lapangan. Kunjungan lapangan biasanya berkenaan dengan kegiatan membawa kelompok ke tempat khusus untuk tujuan khusus. Tujuan tersebut diantaranya mengamati situasi, mengamati kegiatan atau praktik yang sedang dikerjakan di suatu lapangan. Yang keenam yaitu beberapa contoh pengembangannya. Yang pertama yaitu pengembangan strategi pembelajaran metode bulletin board. Media bulletin board display ini dikembangkan berdasarkan prinsip pelaksanaan pembelajaran tematik yang menekankan pada keterpaduan materi dalam satu bidang yang mempelajari pelajaran yang digunakan. Siswa itu diajak untuk melihat, mempelajari konsep-konsep yang terkait dengan tema di suatu media pembelajaran itu. Serta pembuatan media pembelajaran tematik berbasis bulletin board ini dikembangkan dengan melihat pengalaman langsung siswa di mana ada upaya untuk mendekatkan siswa pada kenyataan di kehidupan sehari-hari. Pengembangan yang kedua yaitu pengembangan strategi pembelajaran menggunakan kegiatan bermain. Proses pembelajaran menggunakan pembelajaran ini menimbulkan gairah atau rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran itu, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna pada peserta didik. Supaya materi yang dijelaskan oleh pendidik dapat mudah dipahami oleh siswa, maka dibutuhkan suatu strategi untuk penyampaiannya. Salah satunya yaitu dengan metode permainan menggunakan media permainan monopoli. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita jelaskan tadi yaitu konsep dasar fisika menjadi landasan materi pembelajaran fisika terkait dengan alam dunia sekitarnya yang memiliki berbagai konsep yang menarik. Sehingga dalam konsep yang menarik tersebut dapat dipelajari, sehingga fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Kemudian, keterampilan dalam proses memahami fisika menjadi acuan bagaimana sih layaknya pendidik memberi pemahaman materi fisika kepada peserta didiknya.
Selanjutnya, proses pemahaman fisika ini memerlukan strategi dan metode yang tepat yang harus melibatkan siswa agar dapat merasakan pengalaman yang mencari tahu pengetahuannya itu sendiri. Ruang lingkup fisika menjadi garis besar terbagi atas dua kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera itu sendiri. Kemudian, fisika klasik meliputi mekanika, listrik magnet, panas, bunyi, optika, dan gelombang yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern itu sendiri. Fisika modern berkembang mulai dari abad ke-20 sejak penemuan teori relativitas Einstein dan radioaktivitas oleh keluarga Curie. Salah satu contoh penerapan teori relativitas adalah bom atom. Selanjutnya, strategi atau metode pembelajaran fisika sudah banyak yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran fisika. Mengapa? Karena strategi dan metode yang digunakan sangat mendukung proses pemahaman materi oleh peserta didik. Dari metode tersebut, pendidik menyesuaikan bagaimana sih dengan kondisi dan materi yang telah disampaikan, dan tentu saja harus ada pengembangan dan metode tersebut agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik. Untuk itu, dalam pembelajaran fisika tidak cukup hanya menyampaikan konsep, tetapi juga melibatkan peserta didik sangatlah penting.